Baik, jadi kita diskusinya secara online karena memang kita ini kan memang untuk keterbatasan waktu dan juga tempat sehingga kita melakukan diskusinya secara online saja. Oke, di sini aku sebagai overview. Jadi di sini aku Lucky mau jelasin tentang produk yang bakalan kita buat. Nah, yang pertama kan kita harus mengetahui apa sih itu polistirena. Nah, secara umum kita pasti udah paham lah ya kan yang namanya dengan polistirena. Soalnya barang-barang yang kita gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang terbuat dari polistirena gitu, kayak bungkus makanan. Nah, sederhananya sebelum kita masuk ke polistirena itu kita harus paham dulu tuh apa itu polimerisasi. Nah, jadi polimerisasi itu adalah proses kimia di mana molekul-molekul kimia, molekul-molekul kecil yang disebut monomer bergabung bersama membentuk rantai panjang atau struktur tiga dimensi besar yang disebut polimer. Bentar, kayaknya di sini adalah ditulis itu. Oh, di sini nggak ada ya. Di sini langsung polistirena. Nah, jadinya monomer-monomer ini tergabungnya monomer-monomer ini itu bakalan membentuk yang namanya polimer gitu. Jadi polimer itu poli itu kan apa ya banyak, mer itu eh, rantai-rantai untayan-untayan. Jadi kayak dia itu untayan-untayan banyak gitu untuk suatu kesatuan yang utuh gitu. Molekul-molekulnya itu bergabung membentuk rantai panjang. Nah, itu sekilas tentang polimer ya. Kemudian apa sih itu polistirena? Di sini kan udah dijelasin. Jadi polistirena itu merupakan salah satu polimer termoplastik aromatik yang memiliki kegunaan luas dalam kehidupan sehari-hari dan industri, terutama dalam bentuk kemasan, makanan, isolator, peralatan rumah tangga, serta bahan konstruksi. Nah, polistirena ini biasanya disintetis melalui proses polimerisasi dari monomer stirena, yaitu vinilbenzena yang memiliki struktur aromatik dan ikatan rangkap karbon-karbon. Nah, salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk sintesis polistirena sendiri adalah polimerisasi radikal bebas. Karena dia itu sederhana, efisien, dan cocok untuk produksi skala besar. Nah, kemudian termasuk jenis polimerisasi adisi, yaitu addition polimerisasi, di mana monomernya itu bergabung tanpa menghasilkan produk samping. Biasanya terjadi pada monomer dengan ikatan rangkap. Contohnya tadi stirena membentuk polistirena dan juga etilena membentuk polietilena. Kemudian polistirena ini sendiri juga ini ya dibentuk oleh si butil peroxide yaitu sebagai inisiator yang berperan dalam produksi high impact polistirena dengan pengaruh besar pada pembentukan fase karet yang meningkatkan sifat mekanik produk. Kemudian juga inisiator ini memerankan peran penting dalam proses polimerisasi radikal bebas di antara berbagai jenis inisiator, yakni butil peroxide atau senyawa peroxide, butil seperti tert butil peroxide dan ditert butil peroxide yang sering digunakan karena kestabilannya dan kemampuannya menghasilkan radikal bebas yang efisien pada suhu tertentu. Nah, gambaran umum si polistirena ini gini, dia itu termasuk ke dalam keluarga polimer vinil yang sangat umum digunakan secara luas di berbagai industri. Karena sifat fisik dan kimianya itu yang menguntungkan, kayak kestabilan termal, ketahanan terhadap bahan kimia, dan kemampuan isolasi listrik yang baik. Terus juga si polistirena ini itu bersifat amorf dengan titik lelehnya itu relatif rendah, yaitu sekitar 240 derajat Celcius. Dan titik kaca atau glass transition temperaturnya itu sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius. Sifat termoplastik ini memungkinkan si polistirena ini untuk dicetak dan dibentuk dengan mudah pada suhu tinggi sehingga sangat fleksibel dalam proses manufaktur. Nah, untuk perkembangan dan pengembangan produksi polistirena ini sejarahnya panjang ya.
di awal produksinya itu pada tahun 1930-an itu diisolasi oleh seorang ahli kimia Jerman bernama Edward Simon pada tahun 1839 dari resin pohon penyengat atau storex, namun pada saat itu stirena belum dipolimerisasi dan hanya dikenal sebagai senyawa kimia tunggal. Kemudian pada tahun 1930-an, awal produksinya itu menggunakan polimerisasi bak, di mana polimerisasi stirena ini secara bak atau massa tanpa pelarut diperkenalkan oleh IG Farben atau Jerman pada tahun 1930-an. Kelebihannya itu prosesnya sederhana dan efisien pada skala kecil, tapi kelemahannya nggak stabil pada skala besar karena panas yang dihasilkan sulit dikontrol. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1940 sampai 1950-an ditemukan proses suspensi. Prosesnya itu didispersikan dalam air dengan bentuk surfaktan dan inisiator, menghasilkan polimerisasi terjadi dalam butiran kecil, terus dia itu mudah mengontrol panas, cocok untuk membuat general purpose polystyrene dan expanded polystyrene. Terus lagi berkembang dia ada ekstruksi dan injeksi molding, kemudian ada pengembangan expanded polystyrene atau EPS pada tahun 1970-an, kemudian ada reaktor kontinu dan otomatisasi yang berkembang pada 1980 sampai 2000-an. Di sini dia udah beralih dari batch ke continuous sector ya. Kemudian, nah, si akibat apa ya perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi ini akhirnya ditemukanlah proses yang ramah lingkungan dan biobased polystyrene, yaitu yang berfokus pada pengurangan VOC, volatile organic compounds, daur ulang kimia, dan biostyren dari bahan terbarukan seperti limonen atau etanol. Kemudian, ini untuk pengembangan proses produksi polystyrene ya. Ada chemical recycling, ada biobased polystyrene, ada pengembangan HIPS, ada proses emulsion and microcreator, kemudian ada pengurangan blowing agent berbahaya. Nah, untuk sifat fisika dan kimia bahan baku dilanjutkan oleh teman kita. Nah, baik. Kemudian untuk sifat fisika dan kimia, jadi dalam yang kita bahas ini kan ada bahan baku dan ada juga produknya. Jadi bahan bakunya itu adalah sistirena yang akan membentuk polistirena melalui proses polimerisasi yang disebutkan oleh Laki tadi. Nah, untuk bahan bakunya, sistirena ini, dia tuh memiliki sifat fisika seperti yang dapat kita lihat itu wujudnya itu masih berbentuk cairan, biasanya tidak berwarna dan hingga ada warna kekuningan juga. Kemudian ada massa molarnya sebesar 104,15 gram per mol. Begitupun ada titik lele, titik didih, dan juga ada densitas yaitu sebesar 0,909 gram per sentimeter pangkat 3. Kalau kita lihat-lihat kurang lebih dia cairannya mirip lah ya, seperti air atau aquades gitu. Kemudian untuk kelarutannya, dia sedikit larut dalam air dan juga dia larut dalam pelarut organik. Biasanya itu pelarut organik seperti alkohol, aseton, dan sebagainya. Untuk sifat kimia, si stirena ini mengandung gugus vinil. Gugus vinilnya itu terikat pada cincin aromatik benzena yang menjadikannya sangat reaktif dalam reaksi polimerisasi adisi. Nah, polimerisasi adisi itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia akan uh, ikatan rangkap, misalnya C yang berikatan rangkap dengan C itu akan bergabung satu sama lain tanpa kehilangan ataupun tanpa penambahan atom lain dalam memperpanjang rantainya itu yang disebut polimer. Kemudian reaktivitasnya itu dia biasanya dapat mengalami polimerisasi spontan atau autopolimerisasi pada suhu yang tinggi tanpa inisiator. Nah, nanti kita juga akan membahas inisiator yang kita gunakan dalam pembuatan produk polistirena ini. Sehingga kalau autopolimerisasi itu terjadi, dia ini bisa menyebabkan reaksi eksotermik. Eksotermik itu kan dia akan
melepaskan kalor ke lingkungan di sekitarnya. Panas dari reaksi itu akan dilepaskan ke lingkungannya. Jadi ini perlu dikendalikan. Jadi harus perlu maintenance lah di sini. Nah, dalam kestabilannya, biasanya si stirena ini mudah teroksidasi dan terdegradasi oleh si cahaya dan panas. Makanya biasanya disimpan dengan penstabil, contohnya hidroquinon. Nah, itu kan tadi sifat-sifat si bahan bakunya nih, si stirenanya. Kemudian kalau dia sudah menjadi suatu produk polistirena, sifatnya itu wujudnya dia sudah menjadi padatan di sini, sudah tidak cairan lagi. Wujudnya itu sudah padatan termoplastik yang keras dan rapuh pada suhu kamar. Kemudian untuk masa jenis dan titik leleh dapat kita lihat di sini. Nah, pada bagian titik leleh ini dapat kita highlight dia itu memiliki titik leleh tidak memiliki titik leleh yang tajam karena sifatnya amorf. Amorf itu kurang lebih kayak strukturnya tuh tidak beraturan. Jadi biasanya kalau yang strukturnya amorf ini itu biasanya dia lebih kuat karena struktur seratnya itu dia tidak beraturan. Misalnya dia tumpang tindih seperti ini. Nah, kalau struktur seratnya itu sejajar semua, dia kan biasanya lebih mudah ini ya, lebih mudah rusak, lebih mudah pecah lah seperti itu. Nah, kemudian untuk tahanan si polistirena ini dalam air, dia biasanya tahan terhadap air dan memiliki stabilitas dimensi yang baik. Nah, kalau si stirena yang tadi kan kita lihat dia masih larut dalam air. Kemudian untuk sifat kimia polistirena, biasanya terdiri dari karbon jenuh dengan gugus fenil atau C6H5 yang terikat pada setiap atom karbon kedua. Nah, sehingga dia nanti pada akhirnya memberikan sifat yang kaku, yang amorf tadi. Nah, untuk reaktivitasnya, biasanya dia stabil terhadap banyak bahan kimia, makanya banyak digunakan dalam eh, bungkus makanan ya. Kemudian untuk dekomposisinya biasanya pada suhu tinggi polistirena ini dapat terdegradasi menjadi monomer stirena lagi dan juga menjadi monomer senyawa lainnya. Nah, di sini ada terbutil peroxide. Di sini kita terbutil peroxide ini eh, pada proses pembentukan polistirena ini kita gunakan sebagai inisiator radikal. Kenapa kita gunakan ini? Karena biasanya terbutil ini yang paling karena dia paling stabil. Karena gugus terbutilnya itu sangat besar, jadi dia paling stabil, makanya kita pakai itu. Nah, untuk sifat-sifatnya itu eh, dapat kita lihat seperti yang tertera pada layar. Dia ini juga wujudnya cairan, kemudian bau khas seperti eter, kemudian dia tidak larut dalam air, terus larut dalam pelarut nonpolar, kemudian senyawa ini juga sangat reaktif sebagai inisiator dan bahan pengoksidasi. Jadi itu sekilas tentang inisiator yang kita gunakan. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kita. Gitu ya. Nah, jadi kan tadi kan udah dijelaskan tadi kan Estina, baru itu apa tujuan uh, gitu kan. Jadi deskripsi prosesnya ini kan, jadi stirena itu adalah monomer stirena, di mana inisiatornya itu kami gunakan benzoyl peroxide. Tadi udah dijelaskan juga tadi benzoyl peroxide gitu kan. Jadi deskripsi prosesnya itu ada 3 tahap. Pertama itu adalah tahap inisiasi, di mana tahap inisiasi itu monomer stirena itu akan membentuk radikal bebas. Dapat kita lihat dengan inisiator benzoyl peroxide. Nah, di mana ini dapat kita lihat struktur kimia. Kemudian setelah tadi terbentuk radikal bebas, masuk kita ke tahap propagasi. Di mana tahap propagasi itu radikal bebas tadi itu akan bereaksi untuk membentuk rantai polimer. Nah, inilah rantainya di mana radikal bebas tadi akan bereaksi untuk membentuk rantai polimer. Kemudian pada tahap ketiga itu adalah tahap terminasi. Jadi tahap terminasi itu merupakan tahap di mana radikal polimer itu saling bertuburkan dengan radikal monomer atau radikal yang baru terbentuk sehingga membentuk polimer dengan berat molekul yang tinggi. Jadi sebenarnya poliestirena itu struktur kimianya itu berulang gitu.
Nah, jadi karena dia direaksikan dengan radikal, terbentuklah monomer yang polimer tadi, bertubrukan, terbentuklah dia jadi menjadi rantai panjang gitu. Nah, kemudian setelah tahap terminasi tadi kan ada tahap terminasi dengan diproporsionalnya yang terjadi jika dua radikal bergabung membentuk dua molekul baru. Jadi kan udah kita tadi kan menghitung tinjauan termodinamika, jadi kita mendapatkan bahwa reaksi tadi terjadi secara spontan, kemudian akan kita hitung tinjauan kinetika. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan tinjauan kinetika itu manfaatnya itu adalah menentukan kecepatan reaksi dan mengontrol berat molekul polimer, gitu kan. Jadi kan ada tiga tadi kan tahapnya inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, jadi ini kan dapat kita lihat inilah tinjauan kinetikanya. Kemudian akan kita masukkan ke rumus persamaan laju reaksi polimerisasi sebagai berikut. Nah, inilah rumusnya. Jadi dari perhitungan yang telah kita lakukan, diperolehlah nilai kinetika reaksi sebesar 22,79 L per mol per jam. Nah, jadi tadi setelah kita panjang membahas apa itu polistirena, terus kita membahas sifat-sifatnya juga, membahas tinjauan-tinjauan yang lain. Emangnya apa sih kegunaan si polistirena ini? Dia memberikan manfaat apa? Nah, jadi polistirena itu dalam industri banyak sekali kegunaannya karena sifatnya yang ringan, transparan, mudah juga dibentuk, dan juga dia isolatif. Nah, biasanya dalam industri, polistirena yang digunakan secara luas itu ada berbagai bentuk. Contohnya ada general purpose polistirena, kemudian ada high impact polistirena, ada juga expanded polistirena, dan ada juga extruded polistirena. Jadi apa aja kegunaannya? Nah, seperti yang sudah dituliskan di sini, itu biasanya polistirena ini digunakan dalam industri pengemasan. Misalnya dalam peralatan rumah tangga, dalam wadah makanan, dalam gelas busa, kemudian dalam industri makanan dan minuman. Biasanya ini digunakan dalam kontainer makanan atau tempat makanan yang sekali pakai. Contohnya piring sekali pakai, terus kemudian sendok yang sekali pakai, karena dia tahan panas dan juga ringan. Kemudian dalam konstruksi, biasanya tipe polistirena yang digunakan itu adalah extruded polistirena, digunakan dalam isolasi termal dalam bangunan. Karena ini sangat cocok dalam aplikasi insulasi, karena dia memiliki konduktivitas termal yang rendah, kemudian juga dia tahan air. Kemudian dalam industri elektronik, dia juga banyak digunakan. Nah, tipe polistirena yang banyak digunakan itu adalah high impact polistirena. Misalnya dia digunakan dalam casing elektronik, misalnya dalam casing televisi, lemari es, dan kemudian AC. Dalam industri otomotif juga dia sering digunakan. Nah, tipe yang paling sering digunakan ini adalah yang tipe expanded polystirena. Dia biasanya digunakan untuk bagian interior, bagian dalam kendaraan, itu untuk menyerap energi benturan. Dan juga supaya dalam berkendara itu kita bisa lebih nyaman, karena kan meminimalisir benturan. Kemudian dalam industri mainan juga banyak digunakan, dalam rumah tangga juga seperti hanggar pakaian, kemudian alat tulis, dan juga dekorasi, karena dia mudah dibentuk dan biayanya juga termasuk rendah. Jadi kita kan udah tahu tadi kegunaannya. Nah, coba kalau kita lihat dari aspek ekonomi ini, si polistirena ini dilihat dari segi ekonomi, apakah dia itu efisien dan efektif nggak sih? Nah, kita tinjau dari nilai tambahnya. Si polistirena ini dihasilkan dari monomer stirena, dari bahan baku utamanya itu etilbenzena. Nah, ini prosesnya menunjukkan nilai tambah yang signifikan karena bahan bakunya itu murah, terus kemudian menjadi polistirena menghasilkan produk dengan harga jual yang lebih tinggi gitu. Jadi bahan bakunya murah, tetapi nilai jualnya itu tinggi. Jadi dalam segi aspek ekonomi ini, si polistirena ini sangat menjanjikan. Kemudian juga dari ekonomi skala ya, dia itu bersifat padat, modal, dan memerlukan volume besar agar prosesnya efisien. Pabrik-pabrik
polimer besar seperti LyondellBasell, Total Energies, and Chandra Asri di Indonesia itu biasanya membangun unit dengan kapasitas ratusan ribu ton per tahun untuk menekan biaya produksi per unit. Kemudian ditinjau dari permintaan pasar, si polistirena ini memiliki permintaan pasar yang sangat luas. Dan dari kegunaannya tadi ya, mencakup industri pengemasan, peralatan elektronik, konstruksi, mainan, dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari ketergantungan rantai pasok. Nah, si industri polistiren ini sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari industri hulu, yaitu si stirena sebagai monomer utama, kemudian fluktuasi harga minyak bumi, dan nafta sangat mempengaruhi harga bahan baku si polistiren ini. Kemudian ditinjau dari daya saing. Kalau dilihat dari daya saing, industri polistiren ini ditentukan oleh efisiensi proses produksi, dan teknologi reaktor, kemudian akses bahan baku lokal, kemudian dari kebijakan pemerintah juga mempengaruhi, dan juga akses pasar ekspor, terutama ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika. Kemudian untuk tren harga stirena global. Nah, si stirena global ini mengalami fluktuasi harganya dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, dia itu harganya turun karena ada pandemi. Kemudian pada tahun 2021, harganya mulai pulih, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya permintaan. Nah, dan pada tahun 2022 itu harga mencapai puncaknya karena gangguan pasokan dan lonjakan harga energi. Di sini mungkin si pandeminya itu udah mereda, jadi banyak orang yang udah melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga harganya makin naik. Kemudian 2023 itu dia mengalami penurunan, namun tetap tinggi gitu, nggak kayak pasca pandemi. Kemudian di 2024 harganya cenderung stabil. Kemudian untuk produksi dan konsumsi polistiren di Indonesia. Data produksi dan konsumsi polistiren di Indonesia itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi domestik dan kebutuhan nasional. Di mana pada produksi itu total kapasitas produksi polistiren di Indonesia itu mencapai sekitar 119.000 ton per tahun. Dengan produsen utamanya itu seperti PT Stiron Indonesia 70.000 ton per tahun, ada PT Arpistiron 15.000 ton, dan juga PT Royal Chemical Indonesia 30.000 ton per tahun. Sedangkan untuk konsumsinya sendiri, kebutuhan polistiren nasional diperkirakan mencapai 60.000 ton pada tahun 2007 berdasarkan proyeksi pertumbuhan permintaan. Nah, dapat dilihat bahwa kesenjangan ini menunjukkan adanya peluang bagi investasi dalam peningkatan kapasitas produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Kemudian dilihat dari daya saing polistiren di Indonesia, di industri polistiren Indonesia sendiri didukung oleh beberapa produsen utama, yakni ada PT Trinseo Materials Indonesia, itu adalah anak perusahaan dari Trinseo, yaitu perusahaan global yang memproduksi berbagai jenis polistirena, termasuk GPPS dan HIPS. Kemudian ada PT Dow Indonesia, itu adalah bagian dari Dow Chemical Company, perusahaan kimia multinasional yang memproduksi berbagai produk kimia termasuk polistirena, dan juga ada PT Polychem Indonesia Tbk, itu adalah perusahaan kimia lokal yang memproduksi berbagai produk petrokimia termasuk polistirena. Nah, kemudian data ekspor dan impor polistirena di Indonesia pada tahun 2023, Indonesia mengekspor polistirena senilai 91,6 juta US dollar dengan tujuan utamanya itu adalah Singapura, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Sedangkan impor polistirena di Indonesia itu mencapai 40,69 juta US dollar dengan negara asal pengimpor yang utamanya adalah Singapura, Cina, Vietnam, dan Jepang. Kemudian dilihat dari analisis daya saing industri polistiren Indonesia, dari segi kekuatan, pertumbuhan ekspor, peningkatan ekspor polistirena menunjukkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional karena skala produksinya tadi yang sangat besar gitu, dan juga keberadaan produsen lokal, adanya produsen besar seperti Trinseo dan Dow Indonesia memperkuat kapasitas produksi domestik, jadi bahan baku utamanya itu tidak lagi diimpor dari negara lain, sedangkan sudah ada di Indonesia sendiri gitu. Kemudian tantangan apa sih yang dihadapi dalam produksi polistirena ini? Jadi yang pertama itu adalah ketergantungan pada impor bahan baku. Nah, ternyata masih ada impor bahan baku polistirena menunjukkan ketergantungan yang dapat mempengaruhi stabilitas industri. Kemudian juga ada persaingan global. Tadi kan banyak nih produsen dari
luar negeri juga yang memproduksi polistirena. Jadinya itu eh, harganya itu lebih bersaing dan kompetitif sehingga menekan eh, produsen lokal yang ada di Indonesia. Nah, dilihat dari peluang sendiri untuk diversifikasi produk eh, dapat dikembangkan dengan varian Fluxterena yang ramah lingkungan, sehingga dapat membuka pasar baru, kemudian juga dari investasi teknologi, peningkatan teknologi produksi, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengatasi tantangan, industri polisterena Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Nah, Teman-teman. jadi tadi kita udah saling diskusi apa yang udah kita cari masing-masing dan saling menjelaskan. Semoga dengan diskusi ini pengetahuan kita tentang polistirena itu bisa semakin bertambah, bisa semakin mengerti tentang pengaplikasiannya, tentang proses-prosesnya dan tinjauan yang lainnya. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk diskusinya malam ini, untuk insight-nya yang menambah pengetahuan. Terima kasih. Kita tutup diskusi malam ini. Terima kasih. See you di Terima next day. kasih.